Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk dulu. Selamat siang Pak. Siang. Mohon maaf Pak mengganggu waktu ini sebentar. Saya salah satu calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Bumi Pak. Tepatnya saya dari SMP 1 Lawo. Saya meminta kesediaan Bapak untuk diwawancara Pak terkait ada salah satu tugas dalam kegiatan guru penggerak. Tugasnya adalah mewawancarai beberapa pimpinan Pak. Bisa Pak? Biasa. Terima kasih banyak Pak. Jadi tema wawancara saya kali ini Pak adalah terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran Pak. Jadi di sini saya akan mewawancarai Bapak terkait langkah-langkah Bapak dalam mengambil keputusan Pak. Baik Pak. Bisa dimulai pertanyaan Pak ya. Mohon maaf Pak, ini saya tanyakan di sini Pak. Bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang selama ini apakah ini dalam etika pendidikan yang berani Bapak mengidentifikasinya? Dan berdasarkan kasus tersebut adanya dilema etika dalam pendidikan moral. Karena ini harus memutuskan di antara pilihan yang sama-sama memiliki alasan yang masuk akal. Sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dengan pendidikan moral itu dapat dilihat dari alasan pembuatan keputusan tersebut. Jika ada alasan yang masuk akal dan dibenarkan, maka itu masuk ke dalam dilema etika. Tapi jika alasannya tidak sesuai, maka itu masuk ke dalam pendidikan moral. Kemudian Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Ya kaitannya tadi barangkali yang Bapak jelaskan sama-sama mengandung nilai kebenaran untuk sebuah kasus. Artinya ada dua nilai kebenaran yang bertabrakan di situ Pak, yang harus kita pilih. Jadi dalam menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus ini harus dimusyawarahkan dengan seluruh teman-teman guru. Jadi keputusan ini tidak mutlak harus diambil oleh kepala sekolah, tapi harus kita musyawarahkan dulu bersama-sama dengan semua atau seluruh rekan guru yang ada di sekolah. Kemudian Pak, artinya tadi Bapak yang pertama itu mengidentifikasinya dengan melihat dulu alasannya. Kira-kira alasan yang dibuat ini benar tidak? Kalau memang benar maka Bapak lanjutkan, berarti itu adalah etika. Kemudian salah satu langkah yang Bapak lakukan adalah menjawab dengan rekan-rekan. Selanjutnya Pak, langkah-langkah prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan? Jadi selama ini langkah-langkah atau prosedur yang biasa kita lakukan adalah kita mengajak guru dalam hal ini untuk berdiskusi melalui rapat internal untuk menganalisis secara sedetail mungkin agar apa nanti yang kita putuskan itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi harus kita melalui rapat internal dulu, kemudian menganalisis secara detail agar keputusan yang diambil nantinya bisa kita pertanggungjawabkan. Artinya di sini Bapak, langkah-langkah yang Bapak lakukan adalah yang pertama mengajak guru-guru untuk diskusi, kemudian menganalisis sedetail mungkin kasus tersebut dalam bentuk rapat internal Pak ya. Artinya kita analisis dengan diskusi. Kemudian Pak, dari beberapa langkah-langkah yang Bapak lakukan tadi, hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut? Dari langkah-langkah tersebut, hal apa yang sejauh ini Pak menurut Bapak ini efektif, ini barangkali langkah ini efektif? Tadi kan Bapak mengatakan diskusi lah apalah ya. Jadi sebenarnya tantangan dalam pengambilan keputusan ini adalah biasanya kurangnya ketegasan. Jika dihadapkan dengan persoalan yang melibatkan kemanusiaan, ini yang sering kita anggap tidak efektif ini karena adanya kurangnya artinya ketegasan. Jika kita dihadapkan dengan persoalan
misalnya yang melibatkan kemanusiaan, melibatkan keluargaan, itu kan kita tidak bisa kalau sudah berbicara tentang kemanusiaan. Dan itu kalian tantangan selama ini. Artinya di sini Pak saya menangkap bahwa salah satu tantangan yang menurut Bapak selama ini yang mungkin tantangan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan adalah jika sudah terkait dengan kemanusiaan. Ini Pak dikaitkan dengan dinamika, sebenarnya itu sudah menjurus ke keadilan dan rasa kasihan. Jadi di situ ada dua nilai yang bertentangan, keadilan dan rasa kasihan. Terus Pak, kemudian hal apa saja yang Bapak anggap efektif selama ini dalam mengambil keputusan, Pak? Hal yang efektif. Jadi hal-hal yang dianggap efektif dalam keputusan ini adanya kita mengadakan tindakan preventif. Sebelum terjadi permasalahan, jadi kita adakan dulu tindakan-tindakan preventif, pendekatan. Ini sebelum kita misalnya terjadi suatu permasalahan. Artinya di sini saat Bapak artinya kan begitu Bapak menghadapi sebuah kasus, artinya Bapak belajar dari kasus tersebut. Dari belajarnya Bapak terhadap kasus tersebut, langkah efektif yang Bapak ambil adalah kita harus melakukan tindakan pencegahan, Pak. Artinya jangan sampai terulang kasus seperti itu. Kemudian Pak, adakah barangkali katakanlah atau jadwal tertentu yang Bapak tentukan jika Bapak menghadapi sebuah kasus? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat pada saat itu, atau mungkin menunda atau menjadwalkan bahwa kita selesaikan dalam 1 minggu, sekian minggu, atau seperti apa Pak dalam menghadapi kasus? Jadi dalam menghadapi kasus ini, saya rasa tidak ada jadwal. Tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian kasus tersebut. Apalagi kasus ini ini. Karena tergantung dari situasi dan kondisi. Jadi tergantung dari situasinya, masalah itu apabila terasa rumit pasti akan memakan waktu yang lama. Kalau memakan waktu yang lama, itu tentu kita harus berpikir di tengah dulu. Dan apabila masalahnya tidak terlalu rumit, maka biasanya akan diselesaikan saja dengan melakukan koordinasi dengan teman-teman seperti itu. Jadi kalau tidak ada jadwal. Kalau memang kasusnya rumit ya kita pikir dulu tenang gitu. Tapi kalau misalnya masalahnya tidak terlalu rumit, maka itu hanya koordinasi saja. Artinya di sini terkait tata cara dengan jadwal disesuaikan dengan situasi dan kondisi Pak Bapak tidak menentukan jadwalnya. Artinya jika memang itu rumit, maka mungkin butuh waktu yang agak lama, butuh berpikir tenang dan diskusi dulu matang-matang dengan guru. Dan jika tidak terlalu rumit, mungkin akan diselesaikan pada saat itu Pak langsung koordinasi dengan rekan-rekan guru. Kemudian Pak, selama ini Bapak dalam mengambil keputusan dalam menghadapi kasus-kasus di Etika, adakah seseorang Pak atau faktor-faktor tertentu yang mempermudah langkah Bapak, membantu langkah Bapak dalam mengambil keputusan? Adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor yang mendukung langkah Bapak dalam mengambil keputusan? Jadi selama ini yang biasa membantu atau artinya mempermudah dalam pengambilan keputusan itu adalah rekan-rekan itu saling sangat membantu sekali. Jadi hanya rekan-rekan guru Pak. Adakah faktor-faktor lain Pak? Artinya itu kan faktor manusianya. Mungkin ada faktor-faktor lain selain faktor manusianya yang membantu Bapak selama ini, artinya cukup mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan? Kalau itu selama ini hanya faktor saja. Baik Pak, dari hasil wawancara tadi kita bahwa Bapak mengidentifikasi kasus caranya dengan melihat dulu efeknya jika keputusan ini diambil apakah sesuai dengan kebenaran atau tidak. Jika ya kita lanjut, kemudian Bapak senantiasa melakukan musyawarah dengan rekan guru, mengajak diskusi jika ada kasus. Kemudian langkah efektif yang Bapak selama ini lakukan adalah melakukan pencegahan jangan sampai terjadi kasus. Kemudian tantangannya Bapak dalam menghadapi kasus adalah barangkali jika sudah melibatkan rasa kemanusiaan,
Kemudian tidak ada jadwal tertentu, artinya disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kemudian faktor pendukung Bapak adalah rekan-rekan guru. Dari semua hal yang telah didiskusikan tadi Pak, kemudian kaitannya dengan pengambilan keputusan selama ini yang Bapak lakukan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik? Jadi selama ini pembelajaran yang bisa diambil dari ini artinya tidak semua yang kita anggap benar itu adalah benar. Jadi pembelajaran utama itu adalah tidak semua selama ini yang kita anggap itu benar adalah benar. Karena kenapa? Harus dilihat dulu dari berbagai sisi. Jadi itu pembelajaran Pak. Itu yang pembelajaran yang bisa saya petik. Terkait Jadi mungkin mengerti kita mengatakan benar, belum benar. Itu. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas waktunya untuk berbincang-bincang kali ini. Saya rangkum sekian Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pamit Pak karena kebetulan masih ada pimpinan lain yang saya butuh wawancara. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Selamat siang Ibu. Duduk. Iya. Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar. Hari ini saya akan mewawancarai Ibu terkait pengambilan keputusan dalam hal kepemimpinan pembelajaran. Baik Ibu, boleh saya mulai langsung Ibu? Iya, oke. Yang pertama Ibu, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi selama ini untuk mengidentifikasi suatu kasus ke dalam kategori dilema etika atau bujukan moral, saya menelaah kasus tersebut. Jika terdapat dua pilihan keputusan yang sama-sama benar, maka termasuk ke dalam dilema etika. Namun jika pilihan keputusannya antara benar atau salah, itu merupakan bujukan moral. Begitu. Artinya di sini Ibu saat menghadapi sebuah kasus, yang pertama Ibu menelaah kasus tersebut terlebih dahulu. Jika memang kasus itu berupa dilema etika, artinya Ibu akan melakukan penanganan lebih lanjut. Namun jika memang ternyata itu adalah bujukan moral, artinya Ibu hentikan pada saat itu dia. Oke Bu, kemudian selama ini Bu, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Artinya Ibu, tadi setelah Ibu menghadapi sebuah kasus bahwa Ibu menganggap ini adalah dilema etika, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema tersebut? Jadi selama ini dalam pengambilan keputusan di sekolah ini, saya terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan rekan-rekan guru. Kemudian serta meminta juga pertimbangan pada pengawas pembina dan atasan. Atasan dalam hal ini kepala bidang atau di dinas pendidikan. Artinya itu langkah yang Ibu lakukan untuk menjalankan pengambilan keputusan yang ada dua Ibu ya. Artinya Ibu musyawarah dengan rekan-rekan, kemudian meminta petunjuk dari atasan Ibu ya, termasuk dari dinas setempat. Dan juga melibatkan komite, ketua komite. Oh, komite Ibu ya. Melibatkan komite. Selanjutnya Ibu, artinya setelah Ibu mencoba bertanya, meminta pertimbangan dari rekan-rekan, meminta petunjuk dari atasan dan melibatkan komite, langkah-langkah apa saja nih Ibu, prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, langkah-langkahnya setelah itu? Selama ini jika saya ingin membuat keputusan, langkah pertama yang saya lakukan adalah mencermati terlebih dahulu situasi yang terjadi. Kemudian mempertimbangkan dampak dari keputusan yang akan saya buat.
dan kemudian mengambil keputusan dengan cara mengajak guru berdiskusi melalui rapat internal untuk menganalisa secara detail agar apa yang diputuskan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ada 3 hal yang Ibu lakukan di sini Bu ya, artinya yang pertama kita cermati terlebih dahulu, kemudian mempertimbangkan dampaknya, kemudian yang ketiga tadi Bu, menganalisa kasus ya. Iya, menganalisa keputusan yang Menganalisa kasus itu ya. Kemudian Ibu, menurut Ibu dari sekian langkah-langkah yang telah Ibu lakukan tadi, hal-hal apa saja yang selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait dilema-dilema etika? Yang pertama saya lakukan itu mengidentifikasi masalah dulu. Iya. Kemudian mengumpulkan informasi yang relevan. Iya. Mencari solusi lain yang mungkin bisa dilakukan dan mempertimbangkan kembali sebelum mengambil pengambilan keputusan itu. Mempertimbangkan kembali Bu. Artinya tadi Ibu kan mengambil langkah-langkah bahwa pertama mencermati terlebih dahulu kasusnya, kemudian mempertimbangkan dampaknya, kemudian menganalisa kasus tersebut. Dari sekian itu, dari artinya Ibu selama ini Ibu menghadapi beberapa kasus terkait dilema etika, hal apa saja nih Bu yang Ibu sudah anggap efektif dalam pengambilan keputusan Ibu terkait dilema etika, yang menurut Ibu bahwa ini sudah efektif? Hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif? Iya. Misalnya Ibu anggaplah misalnya kita ambil satu kasus dilema etika di sekolah Ibu, kita angkat mungkin Ibu pernah menghadapi satu kasus dengan mengikuti langkah-langkah tadi, kita cermati dulu kasusnya apakah ini betul dilema etika, kemudian kita pertimbangkan hal apa saja ini Bu yang diantaranya yang menurut Ibu yang dianggap efektif dalam mengambil keputusan, artinya dan efektif, artinya langkah apa di situ yang Ibu anggap efektif? Artinya dalam penyelesaian keputusan. Iya. Yang efektif itu kami melakukan musyawarah itu. Begitu Bu ya, artinya melakukan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Iya. Jadi artinya kuncinya di sini Bu, karena musyawarah ini adalah salah satu langkah yang Ibu anggap adalah efektif ya dalam pengambilan keputusan. Kemudian Ibu, hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Apa tantangannya nih Bu? Artinya saat Ibu ingin mengambil sebuah keputusan, tantangan apa biasanya yang Ibu hadapi? Ya. Tentunya dalam setiap pengambilan keputusan itu tidak terlepas dari tantangan. Iya, betul. Ya. Salah satunya itu tidak semua orang akan menyukai keputusan yang kita buat. Betul, ya. Tidak semua pihak yang. Hal ini terkadang membuat kita merasa bahwa keputusan ini kurang tepat atau tidak bijak. Namun kembali lagi pada hakikatnya bahwa tidak semua orang memiliki mindset yang sama. Seperti kita. Dan kita tidak dapat memaksakan pemikiran orang lain agar sejalan dengan pemikiran kita. Iya, artinya di sini Bu ya, artinya Ibu merasa bahwa selama ini tantangannya adalah Ibu merasa bahwa mungkin ada pihak-pihak tertentu yang tidak mengikuti keputusan Ibu. Namun bagus sekali Bu ya, artinya kita sebagai pemimpin artinya kembali ke fokus ke keputusan, bahwa artinya kita tidak bisa memaksakan mindset semua orang untuk sepakat dengan keputusan kita ya. Artinya mindset semua orang tentu berbeda. Oke, selanjutnya Bu, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat atau pada saat itu juga begitu Ibu menghadapi kasus, atau ada jadwal untuk menyelesaikannya, atau ada bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Selama ini tidak ada jadwal khusus ya dalam penyelesaian kasus. Karena tergantung situasi dan kondisi masalah. Apabila terasa rumit, pasti akan memakan waktu lama. Untuk kita berpikir tenang, dan apabila masalahnya tidak terlalu rumit, maka biasanya akan diselesaikan dengan melakukan koordinasi dengan seluruh guru. Kalau tidak terlalu rumit, kalau tidak terlalu rumit berarti pada saat itu juga bisa diselesaikan dengan koordinasi dengan guru. Tapi kalau masalah itu rumit, kita butuh waktu untuk mengidentifikasinya, kemudian butuh waktu tenang untuk berpikir dalam penyelesaian kasus ini. Selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mungkin mempermudah Ibu
atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan? Adakah Iya. Iya. Ada beberapa orang Iya, yang dalam iya. pemuda dan membantu saya Iya. dalam mengambil keputusan. Di Iya. antara itu rekan-rekan kepala sekolah. Begitu, iya. Kan biasanya kita ada forum K3S. Oh iya iya. Jadi iya. kadang kalau kita Iya, bertemu iya. di situ, Hmm. kita ada sharing-sharing Iya lah. iya iya. Iya. Kemudian dengan guru-guru juga sering Iya, sering minta pendapat dalam beberapa kasus. Iya, iya. Selain itu pengawas pembina Iya. dan pihak-pihak lain termasuk juga komite membantu saya, memberi masukan saya dalam pengambilan sebuah keputusan. Kemudian ibu itu kan artinya berkait dengan manusianya ya. Mungkin ada faktor-faktor pendukung yang lain ibu, artinya selain faktor manusianya. Dalam pengambilan Keputusan. Ya, karena sarana prasarana yang Begitu. ada. Oh iya iya. Sarana Iya. prasarana yang Iya, ada iya. di tempat Yang ada kaitannya dengan yang kasus ada barangkali, Bu, kaitannya ya. dengan Iya. kasus Iya. yang kita tengah Iya, iya. ini. Ya betul ibu. Selanjutnya ibu dari semua hal yang telah disampaikan tadi, tadi ibu mengidentifikasi kasus dengan menelaahnya terlebih dahulu. Jika memang itu dilema etika, maka ibu akan lanjutkan untuk mengambil keputusan. Kemudian untuk mengambil keputusan, ibu mempertimbangkan beberapa hal dan musyawarah dengan rekan guru, meminta petunjuk dari atasan, melibatkan komite, mencermati terlebih dahulu, mempertimbangkan dampak, kemudian dalam mengambil keputusan yang selama ini menurut ibu salah satunya faktor yang efektif adalah musyawarah. Dari hasil musyawarah itu artinya itu adalah faktor efektif dalam pengambilan keputusan. Kemudian terkait tantangannya, artinya itu ibu ya, tidak semua pihak akan menyukai, namun kembali bahwa mindset semua orang itu tidak bisa dipaksakan. Kemudian dalam menyelesaikan kasus, ibu tidak memiliki jadwal, artinya disesuaikan dengan kondisi. Jika rumit akan diperpanjang waktunya, jika agak tidak terlalu rumit maka akan diusahakan selesai pada saat itu juga ibu ya. Kemudian faktor-faktor yang mendukung ibu selama ini, artinya bantuan dari rekan Kepsek, forum Kepsek, guru dan pengawas, artinya itu turut membantu dalam pengambilan keputusan. Baik ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman anda dalam mengambil keputusan dilema? Ya, pengalaman. Pembelajaran yang bisa saya ambil itu bahwa tidak semua yang kita anggap benar itu benar. Begitu. Ya. Iya, iya. Jadi tidak semua Iya, yang iya. kita anggap benar itu benar. Iya, iya. Karena harus dilihat dari berbagai sisi. Iya, iya. Begitu tuh. Tidak semua yang dianggap benar itu benar ya. Ya itu artinya itu satu prinsip Bu ya ya. Bagus Ibu ya, artinya prinsipnya boleh juga tidak, artinya belum tentu yang benar menurut kita menurut ya. benar menurut Ya, orang oke. lain. Baik Bu, terima kasih banyak atas waktunya siang ini. Saya pamit Ibu ya, karena kebetulan saya mau ke sekolah yang satu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Mohon maaf, saya minta waktunya sebentar. Kebetulan saya ada tugas dalam kegiatan pembelajaran. Tugasnya ini adalah mewawancarai pimpinan di sekolah sendiri. Tema wawancaranya terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Bagaimana Puan, kita mulai saja? Oke. Yang pertama Puan, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah kita, khususnya yang berkaitan dengan dilema etika atau kebutuhan moral? Yang pertama yang kita lakukan itu adalah ya tentunya sebagai seorang pimpinan itu harus mengambil satu langkah, bukan berarti langkah tegas ya, tetapi ada yang namanya observasi ke bawah. Kemudian berdasarkan observasi itu kita harus memahami seperti apa dilema yang terjadi di bawah, yang berkaitan dengan etika dan yang berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan kepribadian seseorang. Karena kenapa? Satu hal yang penting di dalam mengambil suatu keputusan itu sebenarnya tidak serta-merta
Artinya apa? Kondisi yang terjadi di bawah itu ya tidak tertutup kemungkinan di satu sisi itu ya mungkin ada nilai positifnya, tetapi di sisi lain juga pasti akan ada nilai negatifnya. Nah, langkah yang harus kita ambil di sini yang pertama adalah ya kita harus melihat seperti apa kondisi di bawah. Yang kedua, aturan tetap kita harus mengacu kepada aturan, tetapi bukan berarti nantinya kita akan menabrak aturan dan memaksakan aturan. Nah, artinya dalam hal ini yang harus kita ciptakan dalam satu kepemimpinan itu yang pertama adalah kekeluargaan. Kemudian yang kedua kebersamaan di bawah. Karena kenapa? Satu hal yang penting bahwa kekeluargaan dan kebersamaan yang apabila itu yang kita pupuk, yakin dan percaya, problem-problem yang ada di sekolah kita ini itu bisa kita hindari dan bisa kita mengantisipasinya. Seperti itu barangkali gambaran singkatnya. Terima kasih. Artinya cara Bapak di sini mengidentifikasi kasus adalah Bapak mengobservasi terlebih dahulu kasus tersebut, dan tentu kita melihat kondisi dan mengacu kepada aturan. Namun bukan berarti kita paksakan aturan dan bukan berarti kita langgar. Artinya kita lihat dulu ada sisi positif dan negatifnya. Selanjutnya Pak, bagaimana Bapak selama ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebaikan untuk kasus tersebut. Ya, bagaimana Bapak mengambil keputusan? Yang pertama adalah tentunya kita harus melihat dari sisi positifnya. Ya, pasti kita harus melihat dari sisi positif. Kenapa? Karena dua hal yang berbeda yang masing-masing memiliki tujuan yang mungkin sama, tetapi proses pengambilan keputusan, proses pengambilan langkah yang dilakukan itu barangkali itu yang kurang tepat, sehingga dua persoalan ini ya tetap kita tetap kita mengambil satu tindakan untuk memahami seperti apa kondisi yang satunya, kemudian kondisi yang keduanya, barulah kita dapat mengambil suatu kesimpulan. Kesimpulan yang dimaksud di sini adalah kesimpulan yang tidak menyesampingkan yang satu, ya, tetapi kedua-duanya dari dua sisi yang sifatnya positif. Itulah yang nantinya kita gabung, itulah yang kita nantinya simpulkan untuk melahirkan suatu keputusan sehingga kedua-duanya bisa berjalan dengan. Oke, baik Pak. Jadi saya tangkap di sini bahwa Bapak selama ini dalam mengambil keputusan di mana ketika ada dua kepentingan dalam kasus tersebut yang sama-sama benar. Yang pertama tentu Bapak melihat sisi positif apa yang ada dalam kasus tersebut, kemudian memikirkan tujuan kita satukan tujuan, kemudian memikirkan langkah yang tepat, kemudian yang pertama barangkali yang paling penting adalah Bapak memahami kedua kepentingan tersebut terlebih dahulu ya. Terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya? Ya, langkah-langkah yang kita lakukan setiap ada persoalan ya tentunya kita harus lebih agresif untuk menyikapinya, kemudian mempelajari, menganalisa seperti apa, barulah kita mengambil suatu keputusan, dan dalam keputusan itu dipaparkan dalam sebuah forum pertemuan. Yang kasih Pak, artinya ada beberapa langkah. Yang pertama Bapak artinya bersikap peduli, agresif ya, peduli dulu dengan melihat kondisi kasus tersebut, kemudian menganalisanya, kemudian mengambil keputusan, dan yang lebih baiknya dalam bentuk forum. Baik Pak, dari cara-cara Bapak selama ini mengambil keputusan, hal apa saja yang selama ini menurut Bapak sudah anggap efektif dari langkah-langkah Bapak tersebut? Ya. Artinya setiap kita mengambil suatu kesimpulan, keputusan ya yang memberikan dampak positif, artinya dampak positif yang bisa dipetik dari semua apa yang sudah kita lakukan itu adalah tingkat kesadaran
ya, dari tingkat kesadaran yang muncul di sekolah kita ini, yang yang betul-betul memahami bahwa sesuatu hal yang dianggap itu menjadi sebuah kendala ketika semua stakeholder yang ada di lingkungan sekolah itu memahami kondisi itu, sehingga mereka menyadari bahwa kalau bukan kita yang yang membangun sirkulasi kolaborasi untuk kepentingan sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, ya siapa lagi? Oke Pak, artinya di sini saya menangkap bahwa hal yang Bapak anggap efektif dari praktek-praktek pengambilan keputusan terhadap bidang etika adalah yang paling utama adalah Bapak melihat bahwa ketika keputusan tersebut bisa menyadarkan semua stakeholder sekolah bahwa pentingnya sirkulasi dan kolaborasi. Jadi disitulah Bapak mengatakan bahwa keputusan ini mencapai titik efektif ya. Baik Pak, kemudian tentunya dalam pengambilan keputusan pasti ada tantangan-tantangan Pak. Kira-kira tantangan apa saja yang selama ini menurut Bapak yang Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan terkait kasus di sekolah Bapak? Yang menjadi tantangan kita di sekolah kita ini adalah terus terang ada kepentingan pribadi yang mendesak, tetapi itu tidak berlanjut. Ya, itu seketika. Yang kedua, emosional bisa saja muncul, tetapi pada dasarnya, pada akhirnya, ya semua stakeholder yang ada itu menyadari dan langsung mengambil suatu langkah positif sehingga kegiatan yang kita laksanakan itu dapat berjalan dengan baik. Oke. Baik Pak, saya menangkap dua tantangan yang selama ini mungkin menjadi tantangan yang cukup artinya cukup menjadi sesuatu yang butuh perjuangan. Jadi tantangannya menurut Bapak di sini ada dua hal, yaitu terkait dengan kepentingan pribadi yang seketika sekonyong-konyong muncul. Kemudian yang kedua terkait kecerdasan emosional dari pihak-pihak terkait. Oke. Selanjutnya Pak, adakah tata cara atau jadwal tertentu bagi Bapak dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Misalnya ketika Bapak menemui sebuah kasus dilema etika, apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau mungkin ada bentuk dan prosedur lain yang Bapak lakukan? Kalau yang saya lakukan selama ini artinya memahami kondisi persoalan, setelah itu mempelajari seperti apa persoalan itu, barulah dapat mengambil suatu langkah keputusan dengan mengambil suatu jadwal tertentu. Baik Pak, artinya di sini tidak ada tata cara atau jadwal tertentu barangkali Pak ya, karena tergantung dari persoalan ya. Oh ya, tergantung situasi dan kondisi ya, tergantung sikon. Ya. Namun Bapak memiliki prosedur-prosedur yaitu memahami kondisi terlebih dahulu, mempelajari, baru kemudian mengambil keputusan. Baik Pak, dari pengambilan keputusan yang selama ini yang Bapak praktekkan, kira-kira Pak adakah seseorang atau faktor-faktor yang menurut Bapak selama ini mempermudah Bapak dan membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Ya, tentu saja ada. Artinya ada masukan-masukan ketika teman-teman itu mungkin menyadari bahwa langkah yang diambil itu seharusnya mungkin yang lebih efektif seperti ini, sehingga kita secara pribadi dalam mengambil suatu kebijakan dan keputusan itu ya harus juga berpikir, artinya kita harus menerima masukan-masukan dari bawah, sehingga dalam mengambil suatu keputusan itu tidak akan bisa salah lagi. Begitu Pak. Artinya di sini Bapak selama ini ada pihak-pihak tertentu yang membantu Bapak dan mempermudah dalam mengambil keputusan, dan tentunya dukungan dari rekan-rekan di sekolah. Baik Pak. Selanjutnya Pak, dari sekian wawancara kita yang singkat ini, dan dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di etika? Artinya dalam mengambil suatu keputusan atau kebijakan, tentunya kita harus memahami
kondisi seperti apa, emosional khususnya teman-teman di bawah, sehingga semua itu bisa kita cover, bisa kita jadikan suatu suatu pemasukan yang sifatnya positif, dan bisa kita jadikan sebagai langkah untuk berbuat yang lebih baik. Artinya Pak, ada neraca keadilan. Iya. Ya, karena Bapak memahami semua kondisi masing-masing pihak yang berkepentingan. Baik Pak, Oke. sekian berangkat wawancara kita pada hari ini. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.